Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan materi mengenai perumusan teori akuntansi berdasarkan pendekatan tradisional. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana pendekatan tradisional itu memandang teori akuntansi sebagai hasil pemikiran normatif yang berfokus pada konsep, asumsi, dan juga prinsip sebagai dasar praktik akuntansi. Kami berharap pemaparan ini dapat membantu memahami bagaimana teori akuntansi berkembang sebelum munculnya pendekatan yang lebih modern dan empiris. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Arin Salsabila dengan NIM akhir 040, Marifatul Rumah dengan NIM akhir 108, dan Nuralia Syafira Khairunisa dengan NIM akhir 078, Revani Jaila Syam dengan NIM akhir 318, serta Muhammad Akhil Sirajuddin dengan NIM akhir 215. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat akuntansi. Jadi menurut Belkawi, akuntansi itu tidak hanya merupakan pencatatan transaksi, tetapi memiliki beberapa gambaran hakikat, yaitu sebagai proses pengukuran ekonomi, sistem informasi, dan sarana pertanggungjawaban. Ketepatan memahami hakikat akuntansi berarti mampu untuk melihat fungsi akuntansi secara luas, bukan hanya sebagai pembukuan. Jadi, intinya menurut Belkawi, akuntansi itu bukan cuma nyatet transaksi doang. Akuntansi itu punya beberapa fungsi yang penting seperti mengukur kondisi perusahaan, memberikan informasi, dan jadi alat pertanggungjawaban. Jadi, kita nggak boleh melihat akuntansi itu cuma sebagai pembukuan biasa. Nah, di sini hakikat akuntansi itu terbagi menjadi 3, yaitu akuntansi sebagai pengukuran ekonomi, akuntansi sebagai sistem informasi, serta akuntansi sebagai pertanggungjawaban atau stewardship. Selanjutnya akan kita bahas secara lebih rinci di slide selanjutnya. Nah, pada slide ini, akuntansi sebagai pengukuran ekonomi itu berarti akuntansi berfungsi untuk mengukur aktivitas ekonomi dan menyajikannya dalam bentuk angka, sehingga kinerja dan posisi keuangan perusahaan dapat dinilai secara objektif. Nah, di sini akuntansi itu dipahami sebagai alat untuk mengukur aktivitas ekonomi perusahaan, dan semua kegiatan bisnis yang awalnya itu rumit itu disederhanakan jadi angka, supaya kita itu bisa menilai laba, posisi keuangan, serta kinerja perusahaan dengan lebih jelas. Nah, selanjutnya ini akuntansi sebagai sistem informasi, di mana akuntansi itu menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh berbagai pihak untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Nah, di sini berarti selain mengukur, akuntansi itu juga berfungsi sebagai sistem informasi. Artinya, hasil pencatatan tadi dipakai sebagai informasi oleh investor, manajer, dan pihak lain untuk mengambil keputusan ekonomi. Selanjutnya, akuntansi sebagai sarana pertanggungjawaban. Di sini berarti akuntansi itu menjadi alat bagi manajemen untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada pemilik dan pihak yang berkepentingan. Nah, akuntansi juga jadi alat pertanggungjawaban di sini. Jadi, lewat laporan keuangan, manajemen itu bisa menunjukkan ke pemilik apakah mereka itu sudah mengelola perusahaan dengan baik atau belum. Jadi, kesimpulannya hakikat akuntansi itu luas. Akuntansi itu bukan cuma mencatat, tetapi juga mengukur, kemudian memberi informasi, dan juga membantu untuk mempertanggungjawabkan. Itu sebabnya kita harus memahami akuntansi secara lebih menyeluruh. Baik, selanjutnya yaitu verifikasi teori akuntansi. Apa sih verifikasi teori akuntansi? Yaitu suatu proses untuk menilai apakah suatu teori dapat dianggap valid atau tidaknya. Nah, cara verifikasinya berbeda, tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Nah, pendekatan verifikasi teori akuntansi ada dua, yaitu teori normatif dan teori akuntansi positif. Normatif yaitu menjelaskan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, dan disusun dari asumsi dan tujuan tertentu, mengandung unsur nilai, diverifikasi melalui penalaran logis dan kewajaran asumsi, dan tidak tergantung pada bukti empiris. Yang kedua, teori akuntansi positif, yaitu menjelaskan dan memprediksi praktik yang benar-benar terjadi, bersifat bebas nilai, diverifikasi melalui observasi objektif, dan penilaian empiris, menggunakan pengujian hipotesis dan analisis statistik, dan
jika sesuai dengan fakta dan memiliki daya prediksi. Selanjutnya yaitu struktur teori verifikasi teori akuntansi ada 3. Yang pertama yaitu sinantik, yaitu berfokus pada hubungan logis antar simbol akuntansi, tidak memiliki kandungan empiris, dan diverifikasi melalui konsistensi dan logika internal. Yang kedua yaitu teori semantik, yaitu menghubungkan simbol akuntansi dengan realitas ekonomi, mengandung unsur empiris, dan diverifikasi melalui observasi untuk memastikan kesesuaian dengan fakta. Yang ketiga yaitu teori pragmatik, yaitu berfokus pada reaksi atau perilaku pengguna informasi akuntansi, sangat empiris dan diverifikasi melalui penelitian terhadap dampak dan daya prediksi informasi. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari teori akuntansi yang dimaksudkan dalam kehakikat akuntansi. Jadi, teori akuntansi ini merupakan seperangkat prinsip, asumsi, dan juga konsep kerangka berpikir yang digunakan untuk menjelaskan serta memprediksi praktik akuntansi. Jadi, teori ini tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan dalam praktik akuntansi tersebut, tapi memberikan alasan mengapa praktik tersebut itu dilakukan. Dengan kata lain, teori ini berfungsi sebagai dasar konseptual untuk mendasari penyusunan standar dan juga lain sebagainya. Untuk di pendekatan tradisional ini, perumusan teori itu banyak bersifat normatif yang dimana dia itu teorinya harus dikembangkan dan tidak hanya mendeskripsikan praktik yang ada, tetapi juga memberikan pedoman ideal mengenai praktik yang seharusnya diterapkan. Teori menyediakan kerangka logis untuk memahami dan mengevaluasi praktik akuntansi. Tanpa teori, praktek hanya menjadi prosedur teknis tanpa landasan yang ada. Yang kedua, menjelaskan dan memprediksi praktik. Jadi teori itu membantu menjelaskan mengapa metode tertentu digunakan dan bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan. Selain itu, teori juga dapat menentukan dan juga memprediksi konsekuensi dari metode akuntansi tertentu. Yang ketiga, ada menjadi dasar perumusan standar. Dalam pendekatan tradisional, teori menjadi dasar dalam menetapkan standar akuntansi agar konsisten, logis, dan dapat diterima secara rasional. Yang terakhir, yaitu keempat, meningkatkan kualitas informasi keuangan. Jadi tujuan akhirnya adalah menghasilkan informasi yang relevan, andal, dan berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Maka dari itu, teori akuntansi itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi berfungsi untuk mendukung sistem pelaporan keuangan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ada hubungan teori dengan praktik akuntansi. Yang pertama, teori mempengaruhi praktek. Mengapa teori mempengaruhi praktek? Karena teori memberikan pedoman dalam menentukan metode, pengukuran, pengakuan, dan pelaporan. Misalnya, konsep historical cost, matching atau revenue recognition berasal dari kerangka teoritis yang kemudian diterapkan dalam praktek. Yang kedua, praktek mempengaruhi pengembangan teori. Perkembangan dunia bisnis sering memunculkan masalah baru yang belum dijelaskan oleh teori lama. Maka dari itu, hal ini mendorong penyempurnaan atau pengembangan teori yang baru. Lalu yang terakhir ada dalam pendekatan tradisional. Hubungan ini adalah yang dimaksud adalah hubungan teori dengan praktik akuntansinya. Hubungan ini tuh cenderung satu arah, yaitu teori dikembangkan terlebih dahulu berdasarkan penalaran logis dan deduktif. Kemudian, praktek mengikuti teori tersebut, yang artinya praktek harus dianggap sesuai dengan prinsip yang dirumuskan secara normatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Jadi, dalam teori akuntansi, konsep dan standar tidak muncul begitu saja. Ada metodologi atau cara berpikir tertentu dalam merumuskannya. Secara umum, ada dua pendekatan, yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Baik, selanjutnya ini menjelaskan tentang pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif itu dimulai dari hal yang sifatnya umum seperti tujuan laporan keuangan atau asumsi dasar akuntansi. Dari situ kemudian diturunkan menjadi prinsip dan standar yang lebih spesifik. Jadi alurnya dari utama ke khusus. Pendekatan ini itu kuat secara logika dan sistematis. Tetapi kelemahannya adalah bisa terlalu teoritis jika asumsi awalnya tidak sesuai dengan kondisi nyata. Selanjutnya yaitu pendekatan induktif.
Sebaliknya, pendekatan induktif itu dimulai dari praktik yang terjadi di lapangan. Praktik tersebut diamati, lalu dicari pola yang berulang, dan akhirnya dirumuskan menjadi prinsip umum. Alurnya dari khusus ke umum. Pendekatan ini tuh lebih realistis karena berdasarkan fakta, tetapi ada risiko hanya mengikuti kebiasaan praktik meskipun praktik tersebut belum tentu ideal secara konsep. Nah, karena itu dalam perkembangan akuntansi modern, kedua pendekatan ini tuh biasanya dipadukan. Deduktif memberikan dasar konseptual yang kuat, sedangkan induktif itu memastikan teori tetap relevan dengan praktik. Ada berbagai pendekatan tradisional dalam teori akuntansi. Dalam pendekatan tradisional, teori akuntansi itu dikembangkan melalui pemikiran yang logis, pengalaman praktik, serta pertimbangan profesional sebelum berkembangnya penelitian empiris modern. Menurut Belkawi, pendekatan ini berusaha untuk menjelaskan dan merumuskan prinsip akuntansi berdasarkan apa yang dianggap paling bermanfaat bagi praktik. Nah, pendekatan tradisional ini terdiri dari beberapa bentuk utama, yaitu ada pendekatan pragmatis atau pragmatic approach, di mana pendekatan pragmatis merupakan pendekatan yang mendasarkan perumusan teori akuntansi pada praktik yang telah berjalan dan dianggap berhasil digunakan. Artinya, prinsip akuntansi tidak dibangun dari teori abstrak terlebih dahulu, tetapi dari kebiasaan praktik yang terbukti dapat diterima oleh para akuntan dan pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, menurut Belkawi, pendekatan ini muncul karena akuntansi berkembang sebagai praktik bisnis sebelum menjadi disiplin ilmiah. Oleh sebab itu, metode yang sering digunakan dan dianggap efektif kemudian dijadikan dasar pembentukan prinsip akuntansi. Selanjutnya ada pendekatan normatif atau normative approach, di mana pendekatan normatif ini berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan atau what should be dalam akuntansi. Pendekatan ini mencoba untuk merumuskan konsep dan juga prinsip akuntansi yang ideal berdasarkan logika, tujuan pelaporan keuangan, dan juga pertimbangan ekonomi. Selanjutnya ada pendekatan positif atau positive approach, di mana pendekatan positif ini bertujuan untuk menjelaskan dan juga memprediksi praktik akuntansi yang benar-benar terjadi, bukan menentukan praktik yang seharusnya dilakukan. Nah, fokusnya adalah untuk memahami alasan perusahaan mengapa memilih metode akuntansi tertentu. Nah, menurut Belkawi menjelaskan bahwa pendekatan ini berkembang ketika penelitian akuntansi mulai menggunakan metode ilmiah dan juga data empiris. Selanjutnya ada pendekatan selektif atau selective approach, di mana pendekatan selektif merupakan pendekatan yang memilih metode akuntansi tertentu dari berbagai alternatif yang tersedia berdasarkan kriteria tertentu seperti relevansi, keandalan, atau kegunaan informasi. Menurut literatur teori akuntansi tradisional, pendekatan ini muncul karena akuntansi tidak memiliki satu metode tunggal yang selalu benar, sehingga diperlukan proses pemilihan metode yang paling sesuai dengan kondisi. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.